بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأخروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur, marilah sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Salawat teriring salam, marilah sama kita curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Dan hari ini kita masih melaksanakan ibadah saum di hari yang kedua. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini Pak Solihin akan berkisah mengenai Nabiullah Idris alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Nabi Idris alaihissalam merupakan nabi yang kedua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan keenam dari Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Idris dilahirkan di Babylon, Irak. Akan tetapi, walaupun Nabi Idris alaihissalam dilahirkan di kota Babylon, beliau hijrah ke Mesir untuk berdakwah berdasarkan risalah yang Allah anugerahi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Idris alaihissalam merupakan seorang nabi yang sangat cerdas. Seorang nabi yang pertama kali dapat membaca dan menulis menggunakan kolam, menggunakan pulpen, menggunakan pena. Beliau juga pandai menjahit, pandai menyulam, pandai astronomi, pandai berhitung. Sehingga Nabiullah Idris alaihissalam mempunyai kecerdasan tersebut. Beliau sangat ingin tahu tentang keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, Nabiullah Idris alaihissalam mendapatkan suhuf, tepatnya 30 suhuf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf-suhuf inilah yang disampaikan kepada umatnya. Kemudian hari ini kita akan mendengarkan kisah daripada Nabiullah Idris alaihissalam. Anak-anakku yang berbahagia, karena kecerdasan dan keingintahuannya, Nabiullah Idris alaihissalam selalu berdakwah untuk umatnya.
menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia sebagai temannya, tetapi Nabiullah Idris alaihissalam sangat dekat dengan para malaikat, terutama malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Karena saking dekatnya, kemudian malaikat Israel alaihissalam sangat rindu kepada Nabiullah Idris alaihissalam dan ingin berjumpa. Nah, malaikat Israel meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan kekasihnya, yaitu Nabiullah Idris alaihissalam. Diizinkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk malaikat Israel bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Ketika berkunjung ke rumah Nabiullah Idris alaihissalam, malaikat Israel pun menyamar sebagai orang biasa, sebagai manusia biasa, dengan membawa berbagai macam makanan dan buah-buahan yang sangat lezat. Berkunjung ke Nabiullah Idris alaihissalam, kemudian diterima dengan baik oleh Nabiullah Idris alaihissalam. Memang Nabiullah Idris alaihissalam beranggapan bahwasanya yang berkunjung ke rumahnya ini adalah manusia biasa dan tidak mengira bahwasanya beliau adalah seorang malaikat. Ketika diterima dengan baik, dipersilahkan untuk makan, dipersilahkan untuk minum, akan tetapi malaikat Israel tidak mau makan dan minum apa yang dipersembahkan oleh dari Nabiullah Idris alaihissalam. Anak-anak yang berbahagia, 4 hari malaikat Israel bersama dengan Nabiullah Idris alaihissalam menyebarkan dakwah, kemudian bermalam di rumahnya tanpa terasa. Kemudian Nabiullah Idris alaihissalam pun curiga kepada orang ini. Siapakah gerangan orang ini yang telah bermalam kemudian ikut serta dalam berdakwah mengikuti Nabiullah Idris alaihissalam? Ditanya pada saat itu, "Wahai Kakanda, siapakah gerangan engkau?" Dengan sepenuh hati, akhirnya malaikat Israel pun mengutarakan identitasnya, mengenalkan identitasnya kepada Nabiullah Idris alaihissalam. "Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemanimu berdakwah. Aku adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa." Terkaget-kaget Nabiullah Idris alaihissalam mendengar semua itu. "Malaikat Israel, apakah engkau akan mencabut nyawaku pada saat ini karena engkau berkunjung ke rumahku?" "Oh tidak, aku hanya rindu kepadamu." Pada suatu saat, Nabiullah Idris alaihissalam pun ingin merasakan sakratul maut. Ia ingin merasakan bagaimana sakitnya sakratul maut, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutarakanlah maksud tersebut. "Wahai malaikat Allah Subhanahu wa taala, aku ingin sekali merasakan sakaratul maut. Bagaimana penderitaan, bagaimana sakitnya ketika dicabut nyawa dari seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya niat tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Baik, engkau telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini akan dicabut nyawamu." Seketika itu juga dicabutlah nyawa Nabiullah Idris alaihissalam. Padahal ketika dicabut dengan perlahan-lahan. Kemudian seketika itu juga dihidupkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawanya, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihidupkan kembali, Nabiullah Idris alaihissalam berkata, "Wahai malaikat Allah Subhanahu wa taala, beginilah rasanya, beginilah rasa sakit ketika nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan umatku yang ketika engkau mencabut nyawa tersebut dengan tidak perlahan-lahan?" Kemudian dengan seperti itu, Nabiullah Idris alaihissalam pun bertambah ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
sambil berdakwah kepada umatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suatu saat pun, karena saking dekatnya kepada malaikat Israel, Nabiullah Idris alaihissalam meminta satu permintaan kembali. Wahai malaikat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah mencabut nyawa seseorang, kemudian hari kiamat pun tiba, pastinya orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dan surganya Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada amal ibadah mereka. Aku ingin jalan-jalan ke surganya Allah. Aku ingin jalan-jalan dan melihat kondisi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Idris alaihissalam pun diizinkan oleh Allah untuk jalan-jalan ke neraka dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Diajak yang pertama kali ke nerakanya Allah. Kemudian diizinkan oleh malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Di situ Nabiullah Idris alaihissalam langsung pingsan. Bagaimana tidak pingsan? Ketika diperlihatkan kondisi neraka, banyak orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak menyembah, karena mereka tidak beribadah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Israel pun mengajak Nabiullah Idris alaihissalam ke surganya Allah. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala pun Nabiullah Idris alaihissalam hampir pingsan, bukan karena takut, bukan karena khawatir, tetapi Nabiullah Idris alaihissalam begitu mengagumi keindahan surga. Bagaimana aliran sungai-sungai yang terbuat dari susunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keindahan di sana terdapat tanaman-tanaman yang begitu subur, buah-buahan yang begitu subur. Seketika itu juga takjub. Kemudian sangat bergembira Nabiullah Idris alaihissalam dengan keindahan surga. Sampai-sampai Nabiullah Idris alaihissalam mengutarakan kepada malaikat Israel, aku nggak mau pulang ke dunia. Aku hanya ingin tetap di sini. Tetapi malaikat Israel pun menyampaikan bahwasanya surga dan neraka diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian juga surga dan neraka ini merupakan tempat setelah hari kiamat. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Simpulannya, mari sama-sama kita banyak belajar. Kita tekun belajar bahwasanya Nabiullah Idris alaihissalam dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, rasa ingin tahunya kepada segala sesuatu menyebabkan dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan sakaratul maut, untuk melihat surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar kita akan menjadi pintar. Dengan ikhtiar kita akan menjadi cerdas. Mungkin itu saja yang dapat Pak Solin sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ibadah saum kita, baik yang ibadah-ibadah wajib dan sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa siang, tangannya diangkat siang, kepalanya ditemukan siang, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa